Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Kali ini saya lagi-lagi mau membahas terkait dengan berlakunya undang-undang kita yang baru teman-teman. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ya, jadi saya lagi-lagi mau memberikan sosialisasi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa masih banyak sekali perbuatan-perbuatan di kalangan masyarakat bahwa memang kadangkala itu kita tidak pernah menyadari walaupun perbuatan-perbuatan kita itu perbuatan sepele, perbuatan yang konyol ya, tetapi itu sudah termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan hukum teman-teman. Sehingga kita mau tidak mau ketika kita sudah melakukan perbuatan hukum sehingga membahayakan atau melanggar hak orang lain, kita mau tidak mau harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas pasal 337. Tentang apa? Jadi pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Oke? Jadi kadangkala kita itu merasa bahwa perbuatan kita perbuatan biasa-biasa saja. Tapi itu perbuatan pidana, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya itu kemarin kalau teman-teman melihat berita, itu ada seorang pemuda itu, dia jogging pagi-pagi, terus ketemu seekor kucing. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, dia tendang hingga kucing itu mati, teman-teman. Nah, perbuatan si pemuda ini itu sudah masuk ke dalam pasal 337 KUHP kita yang baru. Nah, saya mau bacakan dulu teman-teman pasal 337 ini. Ini ada 3 ayat. Saya bacakan dulu satu persatu. Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut atau melakukan hubungan seksual dengan hewan. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kemudian ayat 3, dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang lebih layak bagi hewan. Jadi di dalam pasal ini ingin memberikan penegasan kepada kita semua bahwa hewan itu bukan benda mati. Mereka itu adalah makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan, sehingga hak hidupnya itu harus dilindungi. Tidak bisa kita menyakiti mereka secara sewenang-wenang. Ya, sehingga perbuatan-perbuatan seperti seorang pemuda tadi, menyakiti, menyiksa hewan sewenang-wenang tanpa alasan apapun, itu sudah masuk ke kategori perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Sehingga di dalam pasal ini pun juga memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa negara itu hadir untuk memberikan perlindungan hukum, tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada manusia, tapi juga memberikan perlindungan hukum kepada makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, kalau saya melihat pasal ini baik sekali teman-teman. Kenapa? Karena negara hadir untuk menegakkan etika moral, etika kemanusiaan, ya, dan nilai-nilai peradaban dalam relasi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya itu tetap terjaga teman-teman. Jadi kita tidak boleh serakah. Jadi selain manusia itu masih ada makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Sehingga kita antara manusia dengan hewan itu harus saling menghargai. Oke? Sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam HDP.